Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kehadiran Karyawan berbasis website pada toko Selaras Senada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatar Nadia Rahmawati. Nama saya Naila Talita Marcelena. Nama saya Ronaldo Disa Putra. Nama saya Jonathan Ruliano. Nama saya Zaki Trinugroho. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Produk yang kami buat bernama Sistem Kehadiran, yaitu web absensi untuk karyawan yang berisi sistem informasi mengenai kehadiran absen di setiap masuk dan saat pulang. Produk ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual ke sistem online dalam kehadiran di toko Selaras Senada. Sehingga produk ini dapat bermanfaat untuk karyawan melakukan proses kehadirannya dan juga pihak toko dapat mempermudah pencatatan data karyawan. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, dari sisi perusahaan, mengurangi kesalahan penggajian, proteksi terhadap manipulasi data, pengurangan jejak karbon, dan penghematan biaya untuk perusahaan. Untuk dari sisi karyawannya, lebih mudah melakukan absensi, lebih mudah menerima laporan hasil pembagian gaji, perasaan diakui dan dihargai, dan kesenangan dan kenyamanan. Selanjutnya ada use case diagram. Desain basis data di samping ini adalah gambaran use case diagram yang telah kami buat sebagai use case diagram kehadiran karyawan pada toko kami. Pertama, karyawan dapat melakukan absen. Di sini ada absen masuk dan absen pulang. Yang kedua, karyawan dapat melihat rekap absen, dan yang ketiga, karyawan dapat melihat profil. Selanjutnya ada admin. Admin di sini dapat mengelola data karyawan dan dapat setting jam kerja. Selanjutnya ada use case diagram penggajian. Di sini admin dapat mengelola data karyawan. Di dalam data karyawan tersebut ada fitur edit, hapus, dan tambah. Kemudian admin dapat menginput terkait gaji. Selanjutnya admin dapat membuat laporan dan admin dapat mencetak slip gaji. Sedangkan karyawan menerima slip gaji. Selanjutnya ini adalah use case sistem pengajuan cuti. Di sini karyawan dapat mengajukan cuti. Itu ntar dalam situ ada mengisi form pengajuan dan satu lagi ada menerima status cuti. Dan di sini admin dapat menerima form pengajuan dan melakukan disposisi permohonan. Itu diterima atau ditolak. Ya, di sini ada activity diagramnya, yaitu di mana di sini activity diagramnya itu proses loginnya, yang di mana pas melakukan proses login itu uh, si karyawan akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu di sini juga terdapat tanda valid dan tidak valid. Jika tidak benar maka tidak valid, jika benar maka valid. Lalu jika sudah login akan muncul di ketampilan halaman dashboard. Nah, di sana juga terdapat pilihan menu absen, absen masuk, dan absen pulang. Lalu tinggal selanjutnya logout. Ya, lalu di sini juga ada dari activity diagram penggajian, yaitu di mana admin menginputkan rekap gaji bulanan, memasukkan datanya, data karyawannya, menampilkan data karyawan, menghitung gaji juga, lalu menampilkan hasil total gajinya, lalu membuat laporan penggajian, dan mencetak slip gaji, dan sampai akhirnya menerima slip gaji. Selanjutnya ada activity diagram sistem pengajuan cuti karyawan. Pertama-tama karyawan login, lalu sistem melakukan valid atau tidak terhadap login tersebut. Jika berhasil, tampil halaman dashboard. Karyawan bisa memilih menu pengajuan cuti dan sistem menampilkan form cuti. Lalu karyawan mengisi form, klik submit, lalu sistem sisa hak cuti jika habis langsung selesai, dan jika masih tersedia sistem menyimpan data di database. Lalu admin menerima form permohonan cuti, lalu melakukan disposisi permohonan apakah diterima. Jika ya, mengurangi hak cuti karyawan. Lalu jika tidak, update status cuti. Jadi tidak.
lalu karyawan menerima status cuti. Selanjutnya IRD, di sini ada pegawai bisa melakukan absen dan juga pegawai bisa melakukan cuti. Di samping ini adalah spesifikasi file pada tabel absen. Yang pertama ada ID absen untuk primary key. Yang kedua ada NIP, dan ketiga ada waktu, yang keempat ada keterangan. Selanjutnya file tabel cuti, ada ID cuti sebagai primary key, yang kedua ada NIP, yang ketiga ada jenis cuti, 4 ada bukti, kelima alasan, keenam status, ketujuh waktu pengajuan. Selanjutnya ada spesifikasi tabel departemen. Di sini ada departemen ID sebagai primary key-nya, dan yang kedua ada departemen. Selanjutnya ada spesifikasi file tabel detail cuti. Ada 3, yaitu yang pertama ada di ID detail sebagai primary key, yang kedua ada ID cuti, yang ketiga ada tanggal. Selanjutnya ada spesifikasi file tabel pegawai. Yang pertama ada NIP sebagai primary key, kedua jenis kelamin, yang ketiga waktu masuk, keempat ID departemen, yang kelima gaji. Selanjutnya ada file tabel user. Yang pertama itu ada user ID sebagai primary key, yang kedua ada nama, ketiga email, keempat password, kelima level, dan keenam NIP. Lalu juga di sini ada spesifikasi file tabel webnya, yaitu ada ID webnya, ada logo, ada nama, ada author, alamat, nomor HP, dan email. Ya, di sini juga ada wireframe dari loginnya, yaitu kita menempatkan logo dan nama aplikasi absennya. Lalu ada tempat juga untuk username dan passwordnya. Lalu ada tombol login ketika untuk masuk ke dalam akun karyawan tersebut. Selanjutnya ada wireframe absen untuk tampilan wireframe pada user. Ada wireframe pengajuan cuti pada user. Jadi ada tombol tambah data dan juga tabel di bawahnya. Selanjutnya ada desain antarmuka pada mockup. Ini untuk user. Yang untuk penginputan ada email, untuk penginputan masukkan email dan password lalu login. Lalu setelah login ada absen. Untuk absen sendiri di sini nanti ada keterangan namanya dan waktunya dan keterangannya. Selanjutnya ada mockup cuti. Di sini ada notes-nya, ada izin cuti atau tidak masuk karena alasan apa aja dan izin sakit. Kemudian ada data-data beserta nama, jenis, waktu, keterangan, status, dan opsi. Kesimpulan dari program yang kita buat ini yaitu adalah dengan adanya sistem informasi kehadiran ini, karyawan dapat mudah melakukan kehadiran tepat waktu dan meminimalkan terjadinya kecurangan, absensi dengan titip absen pada karyawan lain, dan admin atau pemilik dapat mudah mengelola serta mengontrol data absensi serta penggajiannya. Berikut kesimpulan dari program yang telah kami buat. Sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.